Pemirsa, sengkarut kasus korupsi dan pencucian uang yang menyeret Febri Adriansyah kian melebar. Kejaksaan Agung resmi menetapkan pengusaha Nurman Herin sebagai tersangka baru. Nurman diduga kuat bertindak sebagai pengelola aset Febri sekaligus kunci pengungkap asal-usul emas 74 kg dan valuta asing di rumah Sentul. Lantas akankah penetapan tersangka ini membuat Febri semakin terpojok? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Dengan mengenakan topi baseball biru beserta rompi tahanan merah muda, Nurman Herin melenggan dengan santai ke mobil tahanan Kejaksaan Agung pada Kamis malam 30 Juli 2026. Tanpa tangan di borgol seperti tersangka korupsi kebanyakan, Nurman hanya sesekali melihat ke arah wartawan yang terus memberondongnya pertanyaan, namun kemudian Nurman memilih bungkam dan berlalu. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas sekaligus Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono menjelaskan Nurman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut serta dalam kasus dugaan TPPU yang menyeret Febri Adriansyah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nurman juga langsung ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dengan penetapan tersangka Nurman, sudah 3 orang ditetapkan tersangka dalam kasus yang menyeret Febri Adriansyah. Dalam kasus ini, Febri sebagai tersangka utama karena diduga sebagai aktor pusaran gratifikasi dan korupsi serta TPPU dalam sejumlah kasus termasuk proyek yang sempat memicu pemadaman listrik atau blackout. Tak tanggung-tanggung, penyidik menyita barang bukti fantastis, emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di kediamannya di Sentul. Berikutnya Don Rito, rekan dekat sekaligus advokat Febri Adriansyah. Don diduga kuat mengalirkan jaringan korupsi, salah satunya dengan mengembangkan perkara korupsi dan pencucian uang yang menjerat Febri. Dan yang terbaru Nurman Herin, pihak swasta yang diduga bertindak sebagai pengelola jaringan bisnis Febri. Nurman diduga aktif turut serta melakukan pencucian uang, penyamaran transaksi, hingga mengaburkan asal-usul aset hasil kejahatan. Peran Nurman pernah diungkap oleh kuasa hukum Don Rito, Andika Honggo-Wongso. Menurut Andika, Nurman adalah orang yang dituduh terlibat dalam pusaran kasus Febri Adriansyah oleh seorang saksi bernama Ferianto Hongkiriwan alias Ferry Boboho. Saat diperiksa penyidik, Ferry menyebut Nurman merupakan orang kepercayaan Febri seperti halnya Don Rito. Ferry bahkan menuding bahwa Nurman lah yang menerima uang 5 juta dolar dari seorang pengusaha bernama Tan Kian yang sempat menjadi tersangka korupsi di Kejagung. Uang tersebut kemudian ditukar dalam bentuk falas di sebuah money changer di Cipete yang kemudian ditemukan penyidik Polri tersimpan di rumah mewah milik Febri di Sentul. Namun pengacara Andika menegaskan Nurman membantah tuduhan Ferry Boboho tersebut. Keterangan si Ferry Boboho mendapat 5 juta dolar dari si Tan Kian, versi Ferry Boboho adalah diserahkan ke Nurman di kafe. Nurman kemudian bawa ke money changer. Si Nurman sudah di BAP. Dia menyatakan tidak pernah menerima 5 juta dolar ataupun apapun itu dari Ferry. Adapun status Ferry Boboho masih sebagai saksi hingga saat ini. Untuk menjaga keamanan Ferry, Kejaksaan Agung mengaku telah menitipkannya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.
Langkah penitipan ini diambil sebagai upaya preventif guna menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan keamanan bagi Ferry selama proses hukum berlangsung. Hingga kini, tim penyidik masih terus mendalami kesaksian Ferry serta menunggu perkembangan lebih lanjut dari hasil penyidikan kasus ini. Jadi dugaan kuat perkara Sabri atau Jiwasraya ini sesuai dengan sangkaan kita. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Ya. Namun pengacara Don Rito, Andika Honggo-Wongso menegaskan harusnya Ferry Boboho juga dijerat dalam kasus ini. Menurut Andika, Ferry lah sumber persoalan dalam pusaran korupsi tersebut yang kemudian menyeret Febri Adriansa dan juga kliennya Don Rito. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis, kerjasama di situ, kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Glen Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Biang kerok dia. Ferry Boboho itu biang kerok dia. Semua kemelut ini sumbernya dari dia. Adapun pakar hukum yang juga mantan wakil ketua KPK Laude M. Syarif menilai bahwa sengkarut kasus ini sebenarnya bisa diurai bila kejaksaan berfokus mengusut sosok yang diduga menjadi pemberi suap kepada Febri. Hal tersebut sesuai dengan prinsip penanganan kasus TPPU, yakni follow the money. Ini hampir tidak masuk akal. Hanya pelakunya hanya satu orang, Febri Ardiansa. Saya yakin ada pihak-pihak lain yang sekurang-kurangnya pemberi, kalau itu merupakan suap atau gratifikasi. Siapa pemberi dari uang-uang ini? Itu harus diekspos. Yang nomor dua adalah selain pemberi, kalau betul-betul dia melakukan pemerasan atau extortion, maka harus ada pihak-pihak yang betul-betul diperas oleh kejaksaan ini, sehingga oleh Jampisus ini. Dan saya yakin uang sebesar itu dan emas sebanyak itu pasti berasal dari seseorang, sehingga itu adalah kewajiban, memang itu kewajiban kejaksaan untuk mengungkapnya. Prinsip follow the money merupakan metode investigasi untuk membongkar sebuah kejahatan besar seperti korupsi karena pelaku kejahatan bisa saja berbohong, menyembunyikan dokumen, atau menghilangkan barang bukti. Tetapi uang selalu meninggalkan jejak digital maupun fisik. Pertanyaannya, apakah hal ini sudah dilakukan dalam penanganan kasus ini? Publik akan terus mengawasi profesionalisme kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.